Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pengertian naqd hadis. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian naqd hadis. Naqd, kata naqd atau kritik berasal dari bahasa Yunani krites yang artinya seseorang hakim, atau krinein berarti menghakimi, kriterion berarti dasar penghakiman. Dalam wacana keindonesiaan, kritik dikonotasikan dengan pengertian tidak lekas percaya, tajam dalam penganalisaan. Ada uraian baik dan buruk dalam suatu karya. Sedangkan dalam literatur Arab, kata naqd dipakai untuk arti kritik atau memisahkan yang baik dari yang buruk. Sedangkan penggunaan kata naqd dalam disiplin ilmu hadis, menurut M.M. Al-Azami yang mengutip pendapat Ibnul Hatim Ar-Razi, kritik hadis adalah upaya menyeleksi, membedakan antara hadis yang sahih dan dhaif serta menetapkan status-status perawi-perawinya dari segi kepercayaan atau cacat. Sebagian ulama menamakan istilah naqd dalam studi hadis dengan sebutan al-jarh wa ta'dil, sehingga dikenallah cabang ilmu hadis al-jarh wa ta'dil, yaitu ilmu untuk menunjukkan ketidaksahihan suatu hadis. Melihat definisi tersebut, maka kritik hadis bukan untuk menilai salah atau benarnya sabda Nabi, akan tetapi menguji perangkat yang memuat informasi dari dan tentang beliau yang di dalamnya juga diuji kejujuran informatornya dengan sistem transmisi hadis. Itulah pengertian dari naqd hadis, Jadi sebuah kritik terhadap suatu hadis yang mana itu masuknya ke jarh wa ta'dil, lebih mendalam lagi tentang naqd hadis tersebut. Jadi kita menguji status perawi-perawinya, bagaimana statusnya, apakah ada ke perawinya ini perawi yang benar-benar sikoh, kita kritik, kita analisa tentang sanad rawi-rawinya, seperti itu. Itulah pengertian dari naqd hadis. Yang kedua, kita masuk ke dalam pembahasan objek studi naqd hadis. Jadi di dalam objek studi naqd hadis ini terdapat unsur-unsur dalam studi naqd hadis. Unsur-unsur tersebut diantaranya yaitu yang pertama ada unsur sanad. Seperti yang kita ketahui, sanad secara bahasa itu bagian atau tanah yang tinggi, puncak gunung, naik, sandaran. Kata sanad berasal dari kata sanada yasnudu sanadan. Secara bahasa berarti mu'tamad, sandaran, tempat bersandar, tempat berpegang, yang dipercaya, yang sah. Itulah sanad. Dikatakan demikian karena hadis itu bersandar kepada dan dipegangi atas kebenarannya. Menurut istilah, sanad berarti rangkaian para perawi hadis yang menyampaikan kepada materi atau matan. Rangkaian perawi hadis yang menyampaikan kepada matan. Kemudian perlu ditegaskan bahwa kritik positif dan negatif atas hadis dimaksudkan sebagai seleksi diterimanya suatu hadis, sekaligus sebagai penangkal dari berbagai aktivitas para pemalsu hadis. Jadi kritik atas tidak ditujukan untuk mengungkap kelemahan perkataan Nabi Muhammad SAW yang oleh Al-Quran dinyatakan maksum, akan tetapi diarahkan pada telaah prosedur guna menetapkan keabsahan suatu hadis, baik melalui kritik eksternal atau kritik sanad maupun internal atau segi matannya. Unsur-unsur kaidah, unsur-unsur studi naqd hadis yang selanjutnya itu dijelaskan bahwa kaidah kritik sanad dan matan hadis dapat diketahui dari pengertian istilah hadis sahih. Dari pengertian istilah tersebut dapat diuraikan unsur-unsur hadis sahih menjadi yang pertama. Jadi unsur-unsur hadis sahih yang pertama sanad bersambung, periwayatnya bersifat adil, periwayatnya bersifat dobit. Dalam hadis itu tidak terdapat kejanggalan atau syadz,
dalam hadis tersebut tidak terdapat cacat. Begitu. Kemudian unsur-unsur yang selanjutnya itu ada unsur-unsur kaidah mayor kritik matan. Adapun tolak ukur penelitian matan yang telah dikemukakan oleh ulama tidaklah seragam. Al-Khatib Al-Baghdadi menjelaskan bahwa matan hadis yang makbul diterima sebagai hujjah haruslah tidak bertentangan dengan akal yang sehat, tidak bertentangan dengan hukum Al-Quran yang telah muhakam, tidak bertentangan dengan hadis mutawatir, tidak bertentangan dengan amal yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu ataupun ulama salaf. Masa lalu atau ulama salaf. Tidak bertentangan dengan dalil yang sudah pasti, tidak bertentangan dengan hadis yang ahad yang kualitas sahih, kesahihannya lebih kuat. Kemudian kalau menurut Salahuddin Al-Adlibi mengemukakan bahwasanya pokok-pokok tolak ukur penelitian kesahihan matan itu ada 4 macam. 4 macam itu tersebut. Yang pertama, tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Quran. Jika ada sebuah hadis kalau bertentangan dengan petunjuk Al-Quran ini, maka perlu ditelaah lagi kesahihannya. Yang kedua itu tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya lebih kuat. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan akal yang sehat, indera dan sejarah. Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian. Tolak ukur tersebut masih bersifat global dan masih dimungkinkan untuk dikembangkan. Jadi itulah objek studi naqad hadis. Kemudian yang ketiga, saya akan membahas tentang tujuan naqad hadis. Tujuan naqad hadis, jika secara rinci kami uraikan, yaitu yang pertama, memperkenalkan sumber-sumber hadis, kitab-kitab asal dari suatu hadis beserta ulama yang meriwayatkannya. Jadi tujuan yang pertama itu memperkenalkan tentang sumber-sumber hadis, sumber-sumber yang mana yang sahih dan mana sumber-sumbernya yang tidak sahih. Itu dijelaskan dalam naqad hadis ini. Itu salah satu tujuannya. Yang kedua, tujuannya menambah pembendaraan sanad hadis melalui kitab-kitab yang ditunjukkannya. Yang ketiga, memperjelas keadaan sanad sehingga dapat diketahui apakah munqati' atau lainnya. Yang keempat, memperjelas perawi hadis yang samar karena dengan adanya penelitian dapat diketahui nama perawi yang sebenarnya secara lengkap. Dapat membedakan antara proses periwayatan yang dilakukan dengan lafaz dan yang dilakukan dengan makna saja. Untuk yang keenam, untuk menyingkap kemusykilan pada matan hadis yang sahih. Yang ketujuh, agar mendapat kemudahan dalam mempelajari hadis. Yang kedelapan, agar mendapat kemantapan dalam menggunakan hadis sebagai hujjah. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.